Traveling adalah cara untuk mengenal alam sekitar, itulah kenapa ya kita perlulah untuk sedikit berlibur yang nggak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Idenya sih nggak jauh dari Bogor ya. Nah, bukan sekedar merefresh pikiran kita aja ya, tapi mengunjungi hal-hal baru adalah momen spesial yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibaratnya mungkin cuma mata yang bisa mendeskripsikan keindahan tempat yang kita kunjungi. Iya nggak sih? Nah, seperti tempat baru yang kita kunjungi saat ini loh. Di sini ada villa yang didesain seperti rumah tradisional suku Baduy dan suku Dani di Papua Pegunungan. Yang menariknya, dari keseluruhan tempat ini konsepnya adalah green resort yang memiliki suasana yang sejuk. Nah, tempat ini juga memiliki fasilitas kolam renang yang bisa dipergunakan secara gratis ya bagi tamu yang hanya berkunjung saja. Nama tempat ini adalah Kian Mas Boutique Resort Ciawi. Jalan-jalan lagi, info spot healing lagi. Ini adalah tempat baru yang masih soft opening di tanggal 22 Agustus kemarin nih teman-teman. Untuk lokasinya tuh deket banget dari gerbang tol Ciawi ya teman-teman. Mungkin jaraknya sekitar 10-15 menitan. Cuma ya lihat kondisi jalannya juga, kadang kan memang suka macet ya pas keluar tolnya itu. Nah, patokannya lagi tadi ada warung nasi alam Sunda, terus ada Alfamart, dan ini kita akan ketemu Gapura Selamat Datang Gadok nih teman-teman. Terus ini ada Janji Jiwa, kita belok ke kanan terus aja ya teman-teman. Nah, sebenarnya jalur ini memang gak asing, apalagi teman-teman yang suka ke puncak pas lagi buka tutup jalur atau pas lagi macet-macetnya ya. Ini adalah jalur alternatif ke puncak. Dari Gapura Gadok tadi ke Kian Mas Boutique and Resort ini paling lurusannya cuma 1 km atau nggak nyampe sekitar 3 menitan. Ingat teman-teman, posisinya ada di sebelah kanan jalan ya. Karena tempat ini masih baru, jadi kalau di Google Maps itu namanya bukan Kian Mas Boutique Resort Ciawi, melainkan Tandur-Tandur Kian Mas. Jadi kalian search-nya itu Tandur-Tandur Kian Mas ya. Dan sekarang kita sampai di Kian Mas Boutique Resort. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman untuk video info spot healing menarik lainnya. Sampai sini parkirannya udah lumayan banyak yang parkir nih teman-teman. Mungkin ini tamu-tamu yang menginap kali ya. Oh ya, kita datang ini pas siang hari dan panasnya pol ya. Kita udah di dalam mobil, jadi nanti kita ke bawahnya tuh naik shuttle. Jadi semua parkiran itu adanya di atas. Jadi kita lanjut turun ke bawah. Nah, di sebelah kanan ini adalah lobi hotel dan area hotelnya nih teman-teman. Nanti kita juga akan explore ke area bagian hotelnya ya. Kita ke bawah dulu karena kita sebenarnya nggak nginep di sini ya teman-teman. Kita mau ke restorannya aja, pengen icip-icip makanan yang katanya sih enak dan tempatnya asik ya. Untuk desainnya sih mengusung konsep tradisional ya teman-teman, karena bangunan dari restorannya itu berbentuk rumah joglo. Sedangkan villanya ini unik nih teman-teman. Villanya ada yang katanya sih terinspirasi dari rumah-rumah suku di Baduy dan juga rumah-rumah suku di Papua nih teman-teman. Terus di sini juga ada galeri pot yang potnya tuh unik-unik banget, dari yang kecil sampai yang besar pun ada ya. Nah, posisinya tuh ada di atas, nanti kita juga akan explore. Nah, sekarang kita udah sampai di restorannya. Untuk turun ke bawahnya sih nggak yang terlalu jauh ya, nggak sampai 1 menit sih kayaknya. Cuma memang agak curam sih jalurnya. Kalau untuk kendaraan pribadi memang nggak bisa turun ke bawah karena memang nggak ada parkiran juga sih teman-teman. Nah, kita udah sampai, jadi kayak cuma semenitan doang sih. Cuma memang jalurnya agak ekstrim gitu ya. Jadi nih tikungannya tuh tajam. Ayo kita kesini tuh mau ke restorannya. Ih, kolam renangnya. Kolam renangnya. Padahal ini restorannya di sini nih. Bangunannya di atas ya. Bangunan kayu-kayu gitu bentuk joglo. Ternyata di ujung itu adalah toilet ya teman-teman. Bangunannya unik ya. Oh, panas banget. Kayaknya sih hotelnya yang ini deh, resort ya. Kelihatannya adem di atas. Ini posisinya di bawah, jadinya kita turun. Parkirnya tuh di atas, turun gitu ke bawah. Mau berenang ke sini tanpa menginap itu bisa banget ya teman-teman, dan nggak ada biaya tambahan lagi. Jadi ya cuma makan di restorannya aja bisa berenang di sini. Kolam renangnya menurut aku sih konsepnya cukup menarik ya teman-teman, dan estetik juga ya. Terus di area pinggiran kolam renangnya juga ada tempat-tempat duduknya, ada sandbed juga buat santai-santai.
Ada kursi-kursi santainya juga di pinggir kolam renang. Nah, ini juga ada tempat-tempat duduknya. Emang asiknya sih sore ya teman-teman, karena kalau siang tuh memang beneran panas banget. Oh iya, kayaknya sih resort-resortnya tuh yang di atas ini. Nah, kita ke atas. Ini yang dekat restoran, dekat kolam renang juga. Ini ada penginapan namanya Villa Baduy. Nah, Villa Baduy ini ya terinspirasi dari rumah-rumah suku di Baduy ya teman-teman. Kalau dari luar ini kelihatan tradisionalnya, atapnya itu dari ijuk, dindingnya juga dari bilik. Walaupun sentuhan modernnya pun juga pastinya ada ya teman-teman. Nggak ngerti juga ya dindingnya ini beneran bilik asli atau cuma aksesoris doang. Ya walaupun ini bilik sungguhan ya bakalan dikonsep dengan baik kok. Karena harga kamarnya juga emang nggak murah nih teman-teman. Kalian bisa cek di dalam video ini karena aku cantumin juga harga dan tipenya. Oh ya, di sini ada 2 tipe ya. Sayangnya kita nggak bisa explore dalamnya ya teman-teman, karena memang kita nggak nginep di sini karena kita tahu tempat ini tuh dadakan ya teman-teman. Karena ini juga kebetulan terbuka untuk umum ya restorannya, jadi ya cus aja kita datang ke sini untuk makan dan icip-icip. Nah, sekarang kita ke restorannya untuk makan siang aja ya. Jadi memang ini udah waktunya jam makan siang sih. Restorannya ini namanya The Butter Tree Resto, yang konsepnya itu bangunannya ya, ini kayak rumah joglo, dan ini ada 2 lantai, semuanya tuh serba kayu gitu ya teman-teman. Nah, di area bagian depan ini kolam-kolam yang dikonsep cantik sih. Terus ini ada lampu-lampunya, kalau sore gitu tuh cantik ya teman-teman. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Di area bagian depan ini ada tempat duduk, ini untuk 2 orang gitu ya. Jadi bangunan rumah joglo ini memang detailnya itu bagus ya. Dia serba kayu, tapi memang udah dikonsep modern, dari lampu-lampunya juga udah modern ya. Bukan lampu rebyong khasnya rumah joglo, tapi melainkan lampu-lampu estetik nih teman-teman. Areanya juga semuanya open space, jadi nggak ada yang tertutup, semuanya terbuka seperti ini, mau lantai bawah ataupun lantai atas ya. Kalau di lantai bawah ya agak banyakan tempat-tempat duduknya. Kalau yang di lantai atas jadi kayak cuma sisinya aja. Nanti kita coba ke atas ya. Untuk kursi-kursinya sih menurut aku cukup nyaman ya. Ada yang sofa, ada yang tempat duduk seperti ini yang deretan gitu, ada juga tempat duduk yang kayak di depannya teman-teman. Nah, ini adalah toilet. Yuk kita lanjut ke lantai 2-nya aja teman-teman. Kita mau makan di lantai 2-nya aja ya. Nah, kalau lantai 2 sitting areanya seperti ini. Hanya di bagian sisi-sisinya aja. Kalau di tengahnya itu tembus ke lantai 1. Jadi kalau dari lantai 2 kita bisa ngelihat sitting area di lantai 1 ya. Tapi tempat duduknya itu nggak yang terlalu sedikit juga sih. Ini lumayan banyak kok. Ada yang untuk 2 orang, ada yang untuk 4 orang, ada yang sofa juga ya. Nah, kita udah sampai ujung nih. Kita lanjut pesan makanan aja nih teman-teman. Untuk memesan makanan, kita dikasih tablet untuk lihat menu-menu yang ada di restoran The Butter Tree ini ya. Tapi ini masih manual, pesannya tetap by waiter. Jadi tablet ini sih cuma buku menu aja ya. Di sini bakal dipesan snack. Keripik ya, keripik. Ini aku pesan tea. Kalau untuk rasa tea-nya sih biasa aja ya, dengan harga 35.000. Terus aku pesan nasi campur Bali yang datangnya tuh cukup lama, makanya kita dikasih snack dulu ya. Pas datang ini agak kecewa sama tampilannya. Di buku menu ini ada ayamnya ya, dan aku baru sadar dong pas ngedit video. Satenya juga full terigu yang keras banget, jadi dimakannya tuh kurang enak ya. Terus ini colenak, isinya 4, ada cocolannya ini butter. Walaupun aneh sih dimakannya ya, tapi rasanya not bad lah. Suami aku pesan tongseng kambing, ini belum include sama nasi, jadi harus tambah nasi. Kata suami sih ini bumbunya cukup medok ya, harusnya ini rasanya cukup enak, cuma agak keasinan aja. Perlu dikoreksi sih untuk asinnya ya. Ada sayur-sayurannya yang lebih dominan, yaitu kol. Dagingnya sih nggak begitu banyak, tapi ini udah cukup oke.
Selain mobil shuttle yang kita naikin kayak mobil pribadi, di sini juga ada mobil PW nih teman-teman. Ini unik ya, warnanya kuning, terus dia terbuka gitu ya, agak terbuka gitu. Oh ya teman-teman, di sini musolanya belum jadi. Nah kalau mau sholat itu di atas, di parkiran itu ada masjid. Jadi yang mau makan mending sholat dulu di atas daripada bolak-balik, ya cukup jauh ya. Oke, kita lanjut aja untuk explore lainnya, karena di paling ujung itu ada lagi spot seperti kayak Taman Anggrek, terus ada Taman Kaktus, ada Villa Honai juga, dan ada taman-tamannya sama area hotel-hotelnya gitu loh teman-teman. Kita langsung bayar aja, total makan kita nih sekitar 300 ribuan. Ya ekspektasinya sih bisa makan kenyang enak, ternyata agak sedikit zonk sih. Padahal banyak yang bilang katanya makanannya tuh enak ya. Semoga aja sih bisa diperbaikin ya. Kita udah selesai makan, jadi kita mau jalan ke spot berikutnya. Di sini sih sebenarnya nggak ada arena yang spesial gitu sih, jadi cuma ada Taman Anggrek. Oh ya, jadi cuma ada Taman Anggrek sama pot galeri pot-pot gitulah adanya di atas. Untuk spot restorannya sih cuma di area ini doang ya. Terus ini area kolam renang. Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi sih. Paling kita ekspos sebelah sana aja. Sebelah sini. Nggak jauh katanya, di sini doang tuh. Sebenarnya kalau untuk arena bermain anaknya kayaknya nggak ada, di cuma kolam renang aja ya. Pohon-pohon cantik sih taman-tamannya ya. Nah, ini Villa Honai. Cantik ya bentuknya. Kita ke Villa Honai. Jalan dari sana sekitar 30 detik lah. Nggak nyampe semenit. Nah ini juga belum jadi ya, harusnya kolam gitu ya. Bentuknya sih unik banget Villa Honai. Tadi Villa Baduy, tapi kapan Villa Honai sih? Tuh, ini dari nginep nggak sih? Ini hotel-hotelnya. Ini hotel-hotelnya tuh. Ini ada jembatan, terus ini kayak gazebo gitu ya. Ini sungai. Ini hotel-hotelnya. Kayaknya sama ada di atas gitu, dia berundak gitu ya, tapi lebih banyak yang hotelnya ya. Ini bentuknya cantik. Menurut aku sih ini lebih cantik area Villa Honai teman-teman dibanding Villa Baduy. Lebih banyak pohon-pohonnya, terus ada sungainya, juga ada area tempat-tempat duduknya seperti gazebo dan area api unggun. Terus bangunannya menurut aku juga jauh lebih menarik sih ini. Nah kekurangannya ya kalau mau ke kolam renang atau mau ke restoran yang tadi ya agak sedikit jauh. Sepertinya restoran untuk breakfast itu beda lagi ya teman-teman, bukan restoran yang tadi, melainkan restoran yang ada di hotelnya. Jadi enak ya, bisa minta jemput. Jadi ini ada berapa itu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Villa Honai-nya ya. Lebih bagus Villa Honai sih dibanding Villa Baduy-nya. Villa Baduy itu lebih kecil. Terus kurang oke gitu view di depannya gitu ya. Kalau ini view di depannya lumayan nih, dia ada tempat api unggun nih di sini. Terus depannya juga sungai, aliran air gitu. Nah pohon-pohon, nah di depannya juga hotel. Nah bentukannya kayak gini, ngintip aja ya. Kita habis dari Villa Honai ke area garden. Nah jadi di sini ada Taman Anggrek sama Taman Kaktus. Nah Taman Anggrek itu di bangunan sebelah kanannya ya. Cuma sayangnya kita nggak ke sana. Kita ke area Taman Kaktusnya aja nih teman-teman. Jadi area Taman Kaktusnya ini nggak yang begitu luas, tapi ini cantik sih. Terus kaktusnya juga tertata dengan baik ya. Ini cantik-cantik. Ada yang kecil, ada yang gede. Ini apa ya? Ini kayak batu giok gitu ya. Terus ini masih banyak pembenahan gitu, jadi agak berisik gitu ya teman-teman. Katanya sih ini masih soft opening, jadi memang belum grand opening, makanya banyak pembenahan. Balik lagi kita ke area restoran. Nah kita mau jalan kaki aja ke atas sambil lihat-lihat.
Ini ada jalanan ini buat stroller ini, bisa kesini nih. Nah, turun ke bawah ya. Yuk kita ke atas pergi. Tapi lumayan agak curam ya ini. Itu ada mobil PW, apa sih itu, kayak tempat camping, tapi nggak tahu itu apa. Tandur pottery butik. Ini lucu, ada bajai. Oh, ini dia nih galerinya, galeri pot. Oh, jadi ditanam pohon-pohon kaktus. Ini lucu. Ini galeri potnya yang suka koleksi bunga, beli pot-potnya di sini, cantik-cantik. Kecil-kecilnya, yang kecil-kecilnya lucu. Cute banget. Yuk kita intip-intip area bagian lobbynya, tapi kita nggak sampai dalam, bagian depannya aja ya. Nah, ini mobil PW yang tadi, ini sayangnya kita nggak sempet cobain ya. Dan pas masuk area lobby bagian depannya ini, lihat dong, ini banyak pepohonan gitu, ini cantik banget ya. Terus yang bikin kagetnya sih pas masuk sini, wow, ini wangi banget, berasa kayak di taman-taman bunga gitu loh. Jadi makin penasaran ya, pengen nginep di sini. Deh, akhirnya kita selesai juga, habis makan kenyang, explore areanya, dan menurut aku sih ya cukup oke lah ya. Tapi kalau untuk arena bermain anaknya tuh nggak ada atau belum ada, aku kurang tahu. Tapi yang jelas ini masih minim untuk anak-anak ya. Oke teman-teman, segitu aja reviewnya. Sampai ketemu di video info spot healing selanjutnya. Jangan lupa bagian yang ini ya, subscribe channel Info Spot Healing. Wassalamualaikum, bye. Gemericik air yang bikin sejuk ya. Walaupun tangganya itu tinggi banget.